Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Rodiatul Baria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Undaan, Kabupaten Malang. Akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan khususnya adalah tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut murid dilakukan dengan sistem among. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching. Sebagai seorang guru dengan semangat tutwuri handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau mindset Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara guru dan murid yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh sebab itu, 4 cara berpikir ini dapat melatih guru dalam menciptakan semangat tutwuri handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu menjalankan nilai dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, menggerakkan komunikasi praktisi. 5 peran guru penggerak yang sejalan dan selaras dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah peran yang kedua, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Teknik coaching yang dilakukan pada saat melakukan supervisi akademik dengan teknik akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Hal ini dikarenakan dalam coaching seorang coach mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi, agar menjadi seorang coach yang baik. Seorang guru harus menerapkan dan memiliki pemikiran dalam beberapa hal. Di antaranya adalah paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching. Paradigma berpikir coaching harus fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip coaching yaitu ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain kedua hal di atas yang perlu dimiliki dan diterapkan untuk dapat melakukan proses coaching dengan baik, seorang guru harus memiliki 3 kompetensi inti coaching yang ada, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh atau princess. Kehadiran penuh atau princess adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing, atau di dalam kucing disebut sebagai kucing princess, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kucing, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada
di pikirannya, termasuk penilaian terhadap kunci. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan kucing, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong kunci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci adalah merupakan hasil dari mendengarkan aktif, yaitu RASA. RASA merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Summarize, dan Act. Berikutnya adalah alur percakapan Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Action, dan Will. Pada tahapan 1, goal adalah tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai kunci dari sesi coaching ini. Yang kedua, reality atau hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri kunci. Yang ketiga, option atau pilihan. Coach membantu kunci dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang dinantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat, will, keinginan untuk maju. Komitmen kunci dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tujuan umum atau tahapan awal, di mana kedua pihak coach dan kunci menyampaikan tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari kunci. Yang kedua, identifikasi atau coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat, yaitu tanggung jawab atau membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Guru sebagai seorang coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan komunikasi dengan baik, sehingga menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi semakin tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya meyakini bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rekan sejawat, mereka akan lebih terbuka, tidak merasa malu menguraikan permasalahan yang dihadapi, dan merefleksi diri. Selanjutnya adalah keterkaitan coaching dengan pembelajaran pada modul sebelumnya. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sesuai dengan definisi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dapat diasumsikan bahwa paradigma coaching dan prinsip coaching dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Selain itu, dengan menerapkan coaching sebagai sebuah pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah suatu hal yang dapat dilakukan dan guru akan mengarahkan murid untuk menemukan, menentukan atau memilih kebutuhan belajarnya. Murid dimampukan untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar
kemampuan belajar, bakat dan minat yang dimiliki. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan baik dan murid merasa nyaman dengan proses belajar yang mereka lakukan. Keterkaitan kucing dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan memperhatikan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan, salah satu proses penuntun tersebut dapat dilakukan dengan cara coaching. Dalam proses coaching, seorang guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid sebagai coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali segala potensi dan kemampuan yang dimiliki murid dengan tujuan menuntun dan mengarahkan untuk mencapai solusi bagi masalah mereka sendiri. Coaching dalam konteks pendidikan memiliki peran. Yang pertama, coaching sebagai salah satu proses untuk menuntun belajar murid mencapai kekuatan kodratnya. Yang kedua, sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi yang efektif. Guru sebagai seorang coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dan murid. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.